Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Lembutkanlah hati kami supaya firman Tuhan itu tidak menjadi sia-sia ditaburkan di dalam ibadah hari ini. Dan kami mohon hikmat daripada Tuhan untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan ini. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Ini masih di dalam rangka bulan pendidikan. Ya. Secara khusus hari ini kita melihat ya di dalam satu tema yaitu pola pendidikan di dalam keluarga. Keluarga itu menjadi lembaga pendidikan pertama ya dan paling utama, paling penting dibandingkan lembaga pendidikan yang lain. Kenapa? Karena itulah yang utama ya. Pertama kali Allah ciptakan. Pendidikan itu dimulai dari keluarga. Yang lain itu bukan tidak penting, tetapi yang terutama adalah dari keluarga. Kita akan baca dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25. Ini agak panjang karena saya berusaha untuk menyingkat gitu bacaan tapi tidak bisa ya. Karena ini merupakan satu bagian yang utuh. Ulangan 6 ini merupakan khotbah atau pidato perpisahan Musa dengan orang Israel. Saya akan bacakan bagi kita semua. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi.
Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankannya. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan dan ketetapan dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan hidup kita seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tema kita adalah pola pendidikan dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, ada korelasi dan pengaruh yang sangat besar ya antara apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga terhadap perilaku seorang. Misalnya suami atau istri di luar rumah mereka atau di dalam masyarakat. Jadi apa yang terjadi di rumah mempengaruhi perilaku seseorang, suami, istri atau anak-anak di dalam pergaulannya dengan masyarakat. Misalnya, mengapa suami tidak betah tinggal di rumah, ya? Lebih memilih bertemu dengan teman-temannya atau sahabat-sahabatnya di luar, entah itu main kartu, sekedar ngopi atau apapun gitu. Kenapa misalnya itu bisa terjadi? Ya, semua itu selalu ada alasannya. Entah dia nggak ngerasa nyaman di rumah, misalnya, duh istri saya itu cerewet banget ya, atau istri saya itu cuek banget. Saya ada dan nggak diperhatikan juga. Atau justru sebaliknya, waduh setiap hari ngomel terus. Jadi dia milih, mending gue keluar aja deh, supaya tenang. Atau kenapa misalnya ada istri yang selalu keluar menghabiskan uang untuk belanja, pergi sebentar belanja begitu ya. Mungkin ada sebabnya juga. Dia melampiaskan apa yang tidak bisa dia sampaikan kepada suaminya. Karena suaminya nggak pernah mau dengar. Karena suaminya itu semua dilarang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Udah aja, gua kalau keluar gua belanja aja. Ada pelampiasan di sana. Ya saya nggak tahu yang hobi belanja apakah demikian atau memang sekedar hobi, nggak tahu juga ya. Tapi selalu ada alasan di balik segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan seorang. Atau mengapa ada anak yang lebih senang main di luar rumah? Nah biasanya karena tidak ada kehangatan dalam keluarga. Orang tua tidak bisa menerima kekurangan karena selalu dituntut sempurna oleh ibunya, oleh orang tuanya. Nilai harus bagus. Ya, kalau jelek dimarahin. Enggak boleh main game, ya. Enggak boleh nonton YouTube. Ya. Enggak boleh tidur-tiduran, enggak boleh malas, ya. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya enggak betah, aduh. Kalau di rumah tuh mama cerewet ya, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kalau dia keluar, temannya nggak ngelarang apa-apa, ya mereka teman-teman tuh bisa nerima segala kekurangannya, ya malas ya sama-sama malas, itu nggak ada yang dikte dia. Akhirnya dia bilang udah mendingan gue keluar aja dah, daripada gue diomelin terus, dituntut sempurna ini itu nggak boleh, gitu ya,
nilai jelek dimarahin, kayak gitu. Akhirnya dia milih keluar, dan keluar itu nggak bisa dikontrol dia ngapain gitu. Kira-kira seperti gambar inilah. Jadi dia bergaul dengan siapa saja karena di situ dia bisa diterima dengan segala kekurangannya dia. Nggak ada dimarahin dia nilainya jelek, nggak ada. Temannya bisa terima. Nggak ada marahin dia main game, nggak ada. Nggak ada yang marahin dia nonton YouTube lama, nggak ada. Akhirnya dia milih keluar, dan ketika dia keluar rumah, orang tua nggak bisa kontrol lagi. Apa yang dilakukan, bisa saja yang dilakukan adalah hal-hal yang buruk. Jadi ini tolong diperhatikan oleh kita semua. Ya terutama yang masih punya anak yang baru bertumbuh. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa ada cerita ya anak terlihat baik di rumah, di depan Bapak Ibunya baik sekali. Sehingga ditanya ketika dia ada masalah misalnya di luar rumah, di sekolah. Duh anak ini nakal banget kalau di sekolah. Bapak Ibunya bilang masa sih di rumah dia baik-baik aja. Mungkin dia nggak bisa menunjuk karakter dirinya. Sehingga ketika dia di luar, wah itu tuh meledak. Seketika dia menunjukkan yang sebenarnya seperti apa. Di rumah dia nggak berani karena akan dimarahin, karena semua diawasi dan lain sebagainya. Tapi ketika di luar, karakter aslinya muncul. Nah singkatnya Bapak Ibu Saudara, pola-pola yang terjadi dalam keluarga berdampak besar mempengaruhi perilaku seorang di lingkungan sosialnya. Ulangan 6 ini adalah pidato perpisahan antara Musa dengan orang Israel. Setelah kurang lebih 40 tahun Musa itu menjadi pemimpin yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Tapi Tuhan melarang Musa untuk masuk. Akhirnya mereka harus berpisah sebelum masuk tanah Kanaan. Di dalam perpisahan itu Musa memberikan sebuah pidato yang sangat-sangat baik, memberikan pondasi pendidikan terutama untuk keluarga orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Ya, Musa memulai pidatonya dengan kalimat-kalimat yang sangat tegas. Dikatakan inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Ini bukan sekedar anjuran, tetapi perintah, ketetapan dan peraturan. Sebab ini adalah datangnya daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang Musa sampaikan itu bukan berasal dari dirinya, bukan pengetahuan dirinya yang dia dapatkan ketika dia dididik di Mesir. Wah orang Mesir tuh dididik kayak gini nih, di dalam kerajaan begini. Bukan dari Musa, tapi ini adalah sesuatu yang datangnya daripada Tuhan. Musa hanya menyampaikan apa yang daripada Tuhan itu kepada bangsa Israel. Suatu yang sangat penting, tidak bisa tidak dan harus dilakukan oleh bangsa Israel. Mengingat mereka akan masuk ke negeri yang baru. Ya, mereka harus diperlengkapi. Jadi selama 40 tahun itu karakter orang Israel itu ya bercampur aduk ya. Dulu itu budak, nah sekarang itu mereka setengah merdeka. Kenapa? Karena mereka belum sepenuhnya merdeka, belum sampai di tempat tujuan. Jadi mereka itu masih kayak pengen kembali ke Mesir, tapi suatu sisi mereka pengen merdeka. Nah ini pondasi yang disampaikan oleh Musa, supaya mereka itu punya pola yang benar sebagai umat Allah ketika mereka masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Agar mereka tidak terpengaruh oleh ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Jadi Kanaan itu bukan hanya ada satu suku bangsa, di sana banyak sekali suku bangsa. Ya, jadi supaya mereka tidak terpengaruh, Tuhan memperlengkapi mereka, mengingatkan mereka. Ini yang harus kalian lakukan. Dan semuanya itu dimulai dari keluarga. Nah Bapak Ibu, saya mau tanya ke Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pola pendidikan itu banyak ya, baik itu keluarga maupun di sekolah. Pendidikan ala barat atau yang lebih otoriter ya.
pendidikan ala barat yang lebih demokratis atau pola pendidikan Asia pada umumnya yang lebih otoriter? Lebih baik mana? Ini banyak guru-guru juga di sini. Lebih baik mana? Apa? Asia? Otoriter? Atau demokratis? Yang bilang demokratis boleh angkat tangan? Satu. Oh, satu. Ya, otoriter semua nih. Oke, saya mau tanya nih. Yang lebih suka otoriter, boleh angkat tangan? Oh, poiki. Jadi, oke, saya nanya lagi, kurang jelas ya. Yang lebih suka pola pendidikan yang demokratis, boleh angkat tangan? Banyak ya, udah mulai banyak nih. Yang lebih suka pola pendidikan otoriter, boleh angkat tangan? Oke, oh, ada juga, ya enggak apa-apa, jujur harus. Saya lebih suka begini, saya orang Asia, saya harus bangga dengan pola saya, kira-kira begitu ya. Jadi gini, ada beberapa perbedaan, misalnya kalau tuh di barat ya, kalau anak nggak mau makan nasi, jangan paksain makan nasi. Coba kamu tawarkan yang lain, mungkin dia bagi kentang. Karena kan makan itu nggak harus nasi, benar kan? Kalau orang Asia enggak. Apa yang sudah disiapkan harus makan. Kalau nggak mau makan udah puasa aja, benar gitu kan? Itu orang Asia emang gitu. Udah susah-susah cari makan. Tuh ada orang lain tuh nangis gara-gara kamu, ya. Gara-gara nggak ada makan, kamu buang-buang makanan. Orang Asia lebih gitu. Kalau orang Eropa enggak. Kalau dia nggak mau makan jangan paksain. Coba mungkin tawarkan yang lain. Enggak, anaknya juga nggak makan akhirnya. Karena banyak pilihan nggak makan juga tuh. Ya. Atau kalau yang demokratis, ya main musik. Jangan dipaksain dia harus jadi dokter dong. Kan dia suka main musik. Kita harus mendorong anak sesuai dengan minatnya dia. Benar nggak? Benar ya? Itu kalau demokratis. Tapi Asia gimana? Jadi dokter lebih menjanjikan. Kalau mau main musik, emang kamu mau makan senar gitar? Hah? Kamu makan senar gitar? Ya saya denger ini gitu. Memang ada begitu. Emang mau makan senar gitar? Emang makan tuts piano? Harus realistis dong. Kamu memang boleh hobi, tetapi untuk masa depan kamu harus begini. Lebih baik mana? Atau pola pendidikan demokratis itu begini. Biarkan anak-anak bermain pada masa ia harus bermain. Jangan paksakan dia harus belajar ya. Karena dia masih usianya main. Jangan terlalu dipaksakan. Itu pola pendidikan demokratis itu begitu. Enggak apa-apa nilainya kurang baik asal dia jujur. Orang Asia gimana? Kamu harus belajar. Nanti mainnya. Ya. Main itu kapan aja bisa, ya kapan aja bisa. Nanti kalau nilai kamu jelek, papa mama malu. Belajar, nggak boleh main sekarang, berhenti. Nah, jadi Bapak Ibu lebih baik yang mana? Yang demokratis atau otoriter? Gabungan, gabungan demi aman ya. Ya semua pola itu ada baik buruknya, ya. Semua itu bisa berhasil dan bisa gagalnya. Ada yang baik dari pola pendidikan barat itu sehingga mereka bisa berhasil dengan pola mereka. Ada juga orang Asia itu kalau kita lihat orang di Tiongkok itu mendidik anak, ya keras setengah mati. Tapi mereka kalau istilahnya ngomong keberhasilan ya berhasil juga. Tidak ada yang sangat bagus, tidak ada juga yang sangat jelek. Jadi mana yang harus kita pilih? Ya, dua-duanya kita bisa pakai, buang yang jeleknya, ambil yang bagusnya. Nah, kembali kita kepada apa yang Musa sampaikan. Ini adalah pola pendidikan daripada Tuhan. Tuhan bisa salah enggak? Enggak. Tuhan enggak bisa keliru. Tuhan enggak mungkin bisa salah di dalam membuat pola. Tuhan menetapkan, Tuhan mengajarkan kepada orang Israel bagaimana seharusnya mereka menjadi umat Allah, menjadi keluarga daripada umat Allah. Nah inilah perintah dan ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Nah ini saudara, ini nih karakter seperti orang Asia ini keras dan tegas, tidak boleh tawar-nawar gitu ya Tuhan di dalam bagian ini. Inilah perintah, ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Nah apa yang
disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Yang pertama itu memperkenalkan Tuhan. Ini di ayat 4 tadi dikatakan demikian. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, konteks pengajaran yang Musa sampaikan ini adalah ini pengajaran di rumah Bapak Ibu Saudara. Konteks pengajaran di dalam keluarga. Rumah adalah tempat pertama dan terutama untuk memperkenalkan Tuhan kepada keluarga kita. Anak-anak seharusnya mengenal Tuhan melalui orang tuanya dan terus bertumbuh bersama mengenal Tuhan. Anak-anak harus mengenal Tuhan dari orang tuanya. Nah, apa yang kita perkenalkan kepada keluarga kita? Kepada saudara kita, kepada anak atau istri kita, apa yang kita perkenal kepada mereka? Apakah uang? Apakah kemewahan? Apakah prestasi? Apakah kedudukan? Kalau sekarang itu mungkin yang langsung diperkenalkan kepada anak adalah gadget. Jadi anak baru lahir udah kenal dengan gadget. Tidak salah dengan semuanya itu, tetapi jangan lupa memperkenalkan Tuhan kepada keluarga kita. Sebab Tuhan itu adalah pencipta kita dan pemilik hidup kita. Dan dikatakan di dalam ayat ini adalah Tuhan itu Esa. Jadi tidak ada Allah lain. Makanya kita harus perkenalkan dia. Ini loh Allah yang kita sembah itu tuh seperti ini. Gak ada yang lain. Jangan kamu cari-cari yang lain di luar sana. Enggak, ini. Yang diajarkan Alkitab tuh hanya dia. Satu-satunya Allah. Jadi supaya anak gak bingung tuh sebenarnya Tuhan ada atau enggak. Ya Tuhan itu yang mana yang benar, yang kita sembah atau orang lain sembah. Tuhan itu cuma satu yang diajarkan oleh Alkitab ini. Bapak Ibu Saudara, percayalah semua hal yang ini ya, kemewahan, uang dan lain sebagainya itu semuanya fana. Tidak kekal, tidak akan kita bawa mati kalau orang katakan begitu. Seperti kata Ayub, dengan telanjang kita dilahirkan ke dunia dan dengan telanjang pula kita akan kembali kepada Allah. Artinya kita gak akan bawa apa-apa. Apa yang kita dapatkan di dunia ini sebanyak apapun yang kita kumpulkan, sebanyak apapun akan kita tinggalkan di dunia. Gak akan kita bawa mati. Hanya iman kepada Tuhan saja yang kelak diperhitungkan oleh Tuhan. Hanya iman kepada Tuhan, nanti yang Tuhan tanya. Kesalahan utama kebanyakan keluarga Kristen, mungkin termasuk saya juga. Mudah-mudahan ya tidak begitu ya. Adalah sibuk memperkenalkan dunia ini dan segala kefanaannya. Sampai kita lupa memperkenalkan Tuhan kepada keluarga kita. Kita mungkin terlalu khawatir, aduh nanti gimana ya anak saya nanti kalau dia ketika dia dewasa gak ada rumah gimana, ketika usahanya kurang jalan gimana ya, nanti kalau ini begini gimana. Kita berusaha untuk memperkenalkan dia pendidikan yang baik ya, pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita memperkenalkan Tuhan kepada mereka? Nah, ini bukan hanya berlaku bagi yang sudah punya anak, tetapi yang berencana atau sedang mempersiapkannya. Atau yang ada keluarganya yang memang belum mengenal Tuhan. Ini berlaku juga untuk kita. Wah, kalau tugas memperkenalkan Tuhan kan ada gereja, kan ada gereja Kalam Kudus. Ya gereja Kalam Kudus ngapain? Ya kan ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan kok enggak melakukan tugasnya memperkenalkan Tuhan kepada keluarga saya. Kan ada sekolah Kristen Kalam Kudus. Ya, kan itu sekolah Kristen. Di sekolah juga mereka udah dapat renungan. Mereka sudah ada dengar firman Tuhan, udah cukup lah. Saya itu tugas yang lain, mencari nafkah. Kan ada guru sekolah minggu. Saya tinggal nitip aja anak saya ke guru sekolah minggu, udah beres. Tapi bener loh. Jadi ada konsep sebenarnya orang itu supaya dia bisa mungkin pergi ya
supaya dia bisa santai sedikit, lebih baik anak gua dititip sekolah minggu aja. Lumayan berapa jam. Jadi sebenarnya konsepnya hanya sekedar gitu. Jadi bukan supaya anak yang kenal Tuhan, enggak, supaya dia bisa santai. Di sini enggak ada. Di luar sana banyak. Ya. Orang tua berpikir cukuplah kayak gitu ya. Jangan tahu muluk-muluk lah, gitu ya. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu sampai dewasa pun tidak memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan. Karena memang tidak diperkenalkan dengan baik. Iman itu harus diwariskan. Harus disampaikan kepada keluarga kita. Apa bunyi hukum atau perintah Tuhan yang pertama Bapak Ibu? Apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah ini sejalan dengan perintah Tuhan. Bahwa kita harus memperkenalkan Allah yang Esa. Kita harus memperkenalkan Allah yang satu-satunya kepada keluarga kita. Di negara-negara yang kekristenannya terus merosot Bapak Ibu. Seperti yang terjadi di barat itu. Itu tuh karena orang tua itu sudah tidak lagi memperkenalkan Allah atau iman mereka kepada generasi mereka. Jadi mereka itu udah mulai dipengaruhi oleh paham-paham kebebasan di dalam berpikir, kebebasan dalam berekspresi. Udahlah anak dia bebaslah memilih apa yang menurut dia baik. Kalau dia memang mau percaya pada Tuhan, dia bebas menentukannya sendiri. Jadi orang tua tidak mengambil peran itu, tidak menceritakan lagi firman Tuhan, tidak menceritakan lagi tentang Allah kepada keluarganya, sehingga lost generasi yang percaya pada Tuhan. Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin hilang. Tidak ada lagi orang percaya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya tidak salah kalau kita berkata bahwa ya saya ini sudah Kristen dari sejak lahir, nggak perlu malu. Oh kamu Kristen sejak lahir. Ya memang harus baiknya begitu. Orang tua harus memperkenalkan imannya kepada anak-anaknya. Ya. Jadi poin pertama ini adalah memperkenalkan Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Musa berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Waduh banyak sekali ya. Aduh saya sibuk, bagaimana saya bisa melakukan semua itu? Tidak ada banyak waktu. Nah Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi itu punya tradisi yang disebut itu sebagai Hatorah. Ya. Kriyat Hatorah. Atau tradisi membaca kitab, gulungan kitab gitu ya. Jadi mereka membaca itu tuh sebagai sebuah hal yang penting untuk mereka lakukan. Jadi ini dilakukan itu sebagai ritual agama Yahudi yang menyangkut pembacaan sejumlah bagian gulungan kitab atau Sefer Torah di depan umum. Jadi mereka itu akan membaca. Jadi ini bukan tentang menafsirkan. Jadi membaca firman Tuhan itu ada penting saudara. Jadi kita jangan buru-buru menafsirkan tentang ini dan itu, enggak. Baca dulu. Nah itu orang Yahudi itu punya tradisi itu membaca di depan umum, membaca Torah dengan lantunan-lantunan lagu. Atau kalau saudara-saudara kita yang muslim itu, ada istilahnya Qurul Quran. Mereka melantunkan, kita sering dengan orang mendengar itu ya, di masjid-masjid itu mereka menyanyikan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang Kristen? Ya, apa yang kita lakukan? Jadi waktu saya kecil itu saya
eh, ya dulu belum ada Alkitab di HP ya, belum ada teknologinya. Jadi waktu kami ibadah rumah tangga di seorang bapak itu, dia itu pas memulai dia tiba-tiba kaget dan baru sadar dia itu nggak menyiapkan Alkitab. Ya dia nggak ada Alkitab, akhirnya dia cari-cari di mana ya Alkitab saya gitu ya. Oh akhirnya dapat di bawah tempat tidurnya dia. Waduh dia bilang udah debu sekali nih. Udah lama gak dibaca, mungkin dia sayang bacanya, takut rusak. Sehingga dia simpan dengan baik. Alkitab bukan untuk disimpan, tapi untuk dibacakan. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana kita bisa melakukannya? Kita mungkin berpikir, aduh saya gak ada waktu. Coba kita melihat ini dengan cara yang berbeda. Ya, kalau kamu sedang di rumah duduk-duduk, bacalah. Tapi kalau nggak sempat gimana? Ya dikatakan di sini. Ketika kita dalam perjalanan, kita kan buru-buru misalnya nggak sempat baca di rumah ketika kita dalam perjalanan. Bisa nggak? Bisa. Atau masih nggak sempat. Saat engkau berbaring, kata firman Tuhan. Boleh nggak baca Alkitab sambil tiduran? Boleh nggak? Boleh nih, boleh. Saat engkau berbaring boleh. Baca aja. Aduh udah mau tidur nih, baca aja. Apa masalahnya? Dikatakan di sini. Atau saat engkau kalau nggak sempat juga ketika baca aja. Kalau nggak sempat juga, nah ini lihat. Diikatkan pada lenganmu, orang Israel itu ada tuh. Oh ya, sorry. Nah, diikatkan. Ini itu isinya tuh ada ayat Alkitab ya, Torah-torahnya tuh. Diikatkan tuh. Diikat. Kalau masih belum sempat ikat, baca, bawa. Di dahimu itu ada tuh, di dahi itu mereka tuh ada ayatnya. Tuh, ini isinya itu adalah ayat-ayat Torah. Ini maksudnya, kita nggak ada alasan untuk nggak sempat. Bisa, nggak sempat di rumah, di dalam perjalanan. Nggak sempat dalam perjalanan mau tidur. Nggak sempat mau tidur, bangun. Nggak sempat juga diikat. Maksudnya apa? Bawalah firman Tuhan itu. Nggak ada istilahnya nggak sempat. Ketika kita duduk sebentar itu kita bisa baca firman Tuhan. Masih nggak bisa juga, keterlaluan. Ya, baca firman Tuhan itu bisa di mana saja, kapan saja. Di rumah, dalam perjalanan, saat kita mau tidur, sudah bangun. Dengan media apa saja, bahkan dengan alat multifungsi HP kita bisa baca. Nah orang Kristen seharusnya sebenarnya banyak dicibir oleh orang-orang yang beragama lain. Karena apa? Karena melihat orang Kristen ini kepedean. Sampai mereka tidak melakukan apapun. Kami kan udah pasti diselamatkan. Iya, pasti diselamatkan. Tapi hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Baca firman enggak gitu. Berdoa juga malas, pelayanan apalagi dan lain sebagainya. Jadi orang bilang, kok kalian enak banget sih? Ya, sehingga menurut mereka jadi enggak menarik juga dari orang Kristen itu. Enggak ada usaha apapun. Dan akhirnya ada orang yang berkata, aku suka Yesus, tapi aku tidak suka orang Kristen. Ya, memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan adalah tanggung jawab kita. Minimal kepada keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita. Yang ketiga, jangan lupakan Tuhan. Nah ini ayat 13 sampai dengan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak engkau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Bangsa Israel keluar dari Mesir itu statusnya sebagai budak. Mereka itu tidak punya apa-apa dan tidak bawa apa-apa. Tapi Tuhan berjanji kepada mereka bahwa mereka akan masuk ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya, alias negeri yang sangat baik, yang kaya akan sumber daya alam yang mereka bisa nikmati. Tetapi kata firman Tuhan, berhati-hatilah ya, supaya kamu jangan melupakan Tuhan. Supaya kamu jangan melupakan Tuhan.
Kalau kamu sudah kenyang, hati-hati. Jangan engkau melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin masih ingat abang ganteng ini ya. Masih ingat ya? Ya namanya Indra Kent. Dia bilang gini, yang orang sering kutip. Dia bilang gini ya. Tuhan tuh bingung itu membuat saya jadi miskin. Karena ketika saya itu, misalnya mau berbuat dosa katanya, tuh saya nyumbang aja. Saya membuat baik, buat amal aja. Terus Tuhan berkati lagi hidup saya. Terus begitu. Terus saya berbuat dosa lagi. Tuhan membuat miskin, saya sumbang lagi. Kira-kira Tuhan bingung gak membuat manusia jadi miskin? Ada bingungnya gak? Gak ada. Gak ada bingung-bingungnya. Dan akhirnya inilah keadaannya. Yang tadinya katanya buat Tuhan bingung dengan dia, membuat dia jadi miskin. Dengan seketika gampang saja selesai urusannya. Nah saudara, Musa mengingatkan bangsa Israel. Mengingatkan bangsa Israel supaya kelak kalau kamu menjadi kenyang, jangan lupa Tuhan ya. Saya ingat betul ketika saya di Bandung beberapa belas tahun yang lalu, awal-awal saya di Bandung. Jadi ketika ibadah minggu itu ada satu jemaat baru yang hadir. Yang setelah ibadah kami berbincang ya, biasa kalau ada jemaat baru itu berbincang. Saya belum jadi hamba Tuhan, saya hanya sebagai pelayan biasa saja di gereja itu ya. Dia itu datang dengan muka yang lesu karena dia di PHK dari pekerjaannya sebagai direktur sebuah perusahaan nih bapak ini. Wah kelihatannya bukan orang susah gitu, datang itu bukan kelihatan tapi mukanya menunjukkan kesedihan. Karena dia tidak punya pekerjaan dan istri dan anak-anaknya meninggalkan dia frustasi dan akhirnya datang ke gereja untuk meminta didoakan dan tanda kutip menumpang hidup. Jadi dia itu kayak udah hilang semua gitu, nggak ada apa-apa. Jadi direktur, terus ditinggalkan anak istrinya, dia jadi nggak ada apa-apa. Jadi dia datang ke gereja numpang hidup beberapa bulan gitu saudara. Dia bolak-balik ke gereja, ibadah doa rajin, ibadah minggu rajin kayak gitu ya, ibadah pagi rajin kayak gitu ya. Akhirnya dia ya istilahnya numpang hidup di gereja itu. Nah mungkin kurang lebih 3 bulan berikutnya dia itu akhirnya dapat pekerjaan lagi dengan posisi yang sama. Dia katakan puji Tuhan, saya udah dapat pekerjaan lagi. Akhirnya dia bekerja dan kalau nggak salah 2 minggu setelah itu nggak pernah lagi datang ke gereja. Sampai dengan hari ini saya nggak pernah lagi ketemu bapak itu. Dari yang numpang hidup minta didoakan di gereja, dia dapat pekerjaan lagi langsung hilang. Ya, begitu mudah manusia itu meninggalkan Tuhan. Begitu mudah manusia itu berpaling daripada Tuhan. Nah bagian ini harus kita ingat bahwa awas hati-hati kalau engkau sudah baik hidupmu. Kalau kamu sudah menjadi kenyang, kalau kamu sudah menikmati mengecap banyak kebaikan Tuhan. Awas hati-hati, jangan lupa Tuhan. Kalau dulu kita berjuang bisnis, ya membangun dari awal, kita berdoa pada Tuhan. Ketika bisnis maju, kita sibuk dengan bisnis, lupa Tuhan. Jangan. Ketika dulu kita minta doakan, aduh saya ingin jadi PNS, misalnya saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi tentara, saya ingin diterima dari sini, minta didoakan, udah diterima, aduh sorry, saya sekarang tuh banyak pekerjaannya. Awas hati-hati kata Tuhan. Hati-hati kalau kamu sudah jadi kenyang dan melupakan Tuhan. Yang keempat, bagian yang terakhir, itu ayat 25 Bapak Ibu Saudara. 20-25. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan dan ketetapan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu, kita dahulu budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Jadi yang terakhir ini adalah saksikan Tuhan kepada
keluarga kita. Ketika Tuhan menolong kita, kita harus saksikan itu kepada kita. Nah, orang Yahudi itu punya namanya hari raya Pesak atau Paskah di dalam bahasa Ibrani itu ya. Yaitu untuk memperingati hari keluarnya mereka dari Mesir. Pada hari raya itu mereka akan makan roti tidak beragi. Yaitu Pesak itu mereka makan roti tidak beragi. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa dulu tuh mereka tergesa-gesa. Ya keluar dari Mesir, mereka harus cepat-cepat, mereka nggak bawa bekal apa-apa, nggak sempat membuat roti, nggak sempat membuat adonan roti yang ada raginya. Jadi mereka itu pergi dengan sangat cepat, ya karena Tuhan sudah membawa mereka, sudah menuntun. Jadi mereka meninggalkan semua yang ada. Nah jadi di dalam hari raya itu mereka membuat roti yang tidak beragi untuk mengingat dulu kita tuh sengsara setengah mati ya. Dulu kita hidup susah. Tetapi Tuhan sudah membawa kita keluar. Nah di dalam hari raya itu juga mereka akan bercerita kepada keluarga mereka. Mereka akan bercerita bahwa Tuhan dulu ya yang membawa kita keluar dari Mesir. Kita ada sekarang hidup seperti ini karena Tuhan. Nah ini penting Bapak Ibu, kalau kita misalnya dulu pernah berjuang dalam hidup kita dan akhirnya kita berhasil dalam hidup kita, kita harus ceritakan kepada keluarga kita, kepada orang lain. Bahwa apa yang saya alami ini karena Tuhan. Itu Paskah itu tuh penting tuh bagi orang Israel itu untuk mengingat bahwa Tuhanlah yang sudah menolong mereka. Kalau hidup kita hari ini di dalam berkat Tuhan yang melimpah, jangan lupa saksikan pada orang lain. Semua yang saya alami itu adalah daripada Tuhan. Jangan terlalu sering membanggakan hidup kita. Oh, saya ini, nanti saya ini. Kapan kita ngomong Tuhannya? Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah memberkati hidup saya. Nah ini yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita bahwa apa sih yang seharusnya kita lakukan di dalam keluarga kita. Yang pertama tadi adalah memperkenalkan Tuhan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan lupakan Tuhan. Yang terakhir adalah saksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kesimpulan dan penutupnya Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya memberi perintah, ketetapan, dan peraturan kepada bangsa Israel, tetapi Ia juga memberikan janji, berkat kepada mereka. Saya akan bacakan janji berkat firman Tuhan ini buat orang Israel dan buat kita juga pada kita hari ini. Yaitu dalam Ulangan pasal 7 ayat 12 dan 13. Dan akan terjadi karena kamu mendengar peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang janji dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan bukan hanya nuntut, tapi Tuhan juga berjanji. Dia akan memberkati umatnya, Dia akan memberkati hidup kita kalau kita melakukan firman-Nya dengan setia. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur untuk pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan dan diingatkan apa yang harus kami lakukan di dalam keluarga kami, yaitu memperkenalkan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya keluarga kami, anak istri kami, saudara-saudara kami boleh melihat, boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, dan sehingga mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini, biar Engkau sendiri yang menumbuhkannya di dalam hati setiap kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.